Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar, mahasiswa semester 4 Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Jayapura, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan tugas 3 dari mata kuliah basis data, di mana pada tugas 3 kali ini saya akan mempraktekkan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Untuk selanjutnya kita akan mulai. Di sini sebelum mulai saya aktifkan exam terlebih dahulu, dimana pada Apache, modul Apache dan modul MySQL saya start. Kemudian saya akan masuk di localhost php my admin. Oke, di sini sudah ada database rumah sakit, di mana database rumah sakit ini telah saya kerjakan pada tugas 2. Saya di sini tinggal melanjutkan berdasarkan panduan dari praktikum tugas 3. Oke, langsung saja. Di sini untuk membuat transaksi berdasarkan tugas 3, saya akan membuat suatu perintah. Yang pertama yaitu perintah commit, di mana perintah commit ini adalah perintah yang menandakan bahwasanya transaksi telah selesai. Oke, langsung saja. Sini kita di database rumah sakit, kemudian pilih runtimes, create new runtime, routine. Untuk routine name-nya di sini saya pakai data transaksi 1. Kemudian untuk parameternya di sini saya sudah buat dia punya bahasa pemrograman. Saya tinggal copy saja supaya mempercepat tugasnya. Oke, kemudian saya klik go. Hasilnya seperti ini. Apabila ini sudah tercipta, maka kita bisa lihat di data pasien. Kita panggil dulu kali ya. Kita bisa panggil atau execute ya. Jadi kalau dipanggil bisa masuk di MySQL, kemudian tuliskan perintah call transaksi 1. Lingko. Maka di sini sudah terlihat data yang telah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2-nya, apabila kita lihat di sini data pasien, yang muncul ya, routine. Oh iya, dia belum masuk di ini karena dia belum ada perintah commit. Maka data yang tadi kita routine dia belum masuk di tabel pasien. Sekarang kita masuk ke prosedur yang kedua. Kita tambahkan kata commit pada tabel tersebut.
Kalau yang tadi tidak ada kata commit, sekarang ada commit. Kita klik go. Kemudian saya execute. Oke, sini sudah ada. Saya ke pasien. Data tertambahkan. Jadi data yang saya masukkan tadi, setelah saya tambahkan perintah commit, dia muncul di tabel pasien. Itu fungsi dari commit. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggunakan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika suatu hal tidak diinginkan terjadi pada sistem, namun perlu diingatkan pernyataan akan berpengaruh jika perintah yang sedang dilakukan. Jadi kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu perintah rollback. Mana pada perintah rollback ini dia fungsinya untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Oke, kita langsung saja coba. Untuk transaksi selanjutnya, ini transaksi, saya tulis transaksi 3. Untuk kodenya atau bahasa pemrogramannya di sini saya sudah buat. Saya execute. Oke, dia belum masuk ya, kata danar. Sini ada perintah kita akan mengganti nama yang ada di pasien 3, tapi karena dia sedang berjalan maka perintah tersebut tidak bisa dilakukan. Ini kita nomor 3, pasien nomor 3 dengan ID nomor 3 saya akan ganti dengan nama danar. Berhubung dia sedang berjalan atau sedang berjalan, maka dia tidak tertampil. Untuk supaya perintah yang tadi telah kita buat, kita tidak akan menambahkan rollback, tapi ada perintah insert dan update. Jadi pada perintah selanjutnya ini transaksi 5, transaksi 4. Jadi pada perintah transaksi 4 sini ada bahasa update dan ada bahasa insert. Ini membedakan perintah transaksi 3 dengan transaksi 4. Coba kita langsung execute. Go. Langsung dicoba, execute aja. Ya, tadi nomor 3 namanya Maria Ulfa, saya ganti dengan Septin. Ini tandanya perintah rollback telah berhasil kita jalankan untuk yang transaksi 4. Berikut kita lanjut tadi perintah rollback. Perintah rollback adalah itu tadi ya, menggugurkan perintah. Jadi walaupun dia sudah masih berjalan,
Tapi dengan perintah rollback dengan penambahan kalimat insert dan update, maka perintah tersebut dapat kita jalankan. Lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu checkpoint, di mana checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi dia mengembalikan ke posisi awal sebelum disimpan. Kita coba langsung. Ini transaksi 5. Jadi ini save point-nya, save point 1 ini akan tidak ada yang tidak akan ditampilkan. Coba saya shake. Oke. Jadi perintah rollback yang tidak seperti tadi perintah yang saya tuliskan tadi pada transaksi 5, di sini tidak ditampilkan di data pasien, itu tidak ditampilkan database nomor 6, ID pasien nomor 6 seperti yang saya perintah, karena dia ada perintah rollback, yaitu membatalkan perintah. Jadi dia langsung melompati data tersebut ke ID pasien yang nomor 7 seperti itu. Itu perintah dari checkpoint. Terus selanjutnya kita akan masuk ke trigger. Jadi perintah trigger ini dia untuk membuat event yang memicu perubahan data. Jadi di sini nanti kita akan menambahkan tabel baru, di mana tabel yang akan kita tambahkan yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Jadi sebelum kita ke trigger, kita tambahkan dulu tabel obat dan tabel transaksi. Kita masuk di rumah sakit. Ini saya copy paste aja. Kita sekian. Oke, baru. Nah, untuk tabel obat sudah masuk ke database rumah sakit. Sekarang kita lanjut ke pembuatan tabel transaksi. Transaksi obat. Ini saya copy saja. Kita buat. Oke, tabel transaksi obat sudah ada. Kita langsung lanjut ke pembuatan relationship. Sebelum kita lanjut ke relationship, kita atur dulu di transaksi obat, dimana di sini kita akan membuat ID pasien dan ID obat menjadi primary key. Index. Oke, sudah.
Kita lihat di obat. Oh, enggak ada. Yang ada hanya di transaksi obat, dimana di sini termasuk ada ID pasien dan ID obat. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat relationship dari tabel yang baru kita buat tadi. Ini saya munculkan tabel baru. Seperti ini. Oke, kita akan merelationshipkan atau kita recreate relationship. Sini dari ID pasien. Ini reference key, ini foreign key. Escape. Oke. Kemudian dari ID obat tuh saya save back dulu. Kemudian dari saya save back. Ini oke, sudah. Oke, sudah. Langkah selanjutnya, nah, kita akan menambahkan trigger. Yaitu tabel pasien, tabel transaksi. Jadi kita akan melibatkan 3 tabel dalam proses trigger tadi ini. Kita akan melibatkan 3 tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi, obat, dan tabel obat. Jadi itu disinkronkan. Sebelumnya kita akan membuat tabel obat dulu sebelum kita mulai trigger tadi. Jadi di sini kita buat tabel
obat dulu, data dari obat. Kita namanya di sini kode ID obatnya 101, namanya Amikasin, harganya 10.000. Oke. Kemudian untuk stoknya di sini saya taruh 10. Dan saya go. Oh, ada yang salah. Oh. Kita masukkan obat kedua. Ini saya samakan dengan seperti di contoh. Stoknya 20. Oke. Ini 3. Ini 3. Harganya 10.000. Stoknya 15. Sebagai perbandingan nanti di sini saya buat satu lagi untuk melihat data obat supaya ada perbandingan. Oke, kita punya kita punya saya perbandingan di sini. Ya. Ini untuk perbandingannya saya akan melaksanakan perintahnya di sini. Ini untuk obat 1 ya, ID obat yang 1 stoknya 20. Kemudian yang kedua 20 dan yang ketiga ada 15. Oke. Langsung saja kita tuliskan perintahnya. Transaksi trigger. Contoh di sini kita tulis tanggal jual. Sini kita pakai transaksi obat. Sini after. Untuk perintah seperti ini. Update. Go. Jadi perintah yang tadi disebutkan stok jumlah ya, jumlah ID obat. Oh, kita menambahkan ID obat, menambahkan di trigger tadi. Untuk mengeceknya kita akan melakukan transaksi. Jadi tadi perintah tadi itu
yaitu menerapkan pada halaman phpMyAdmin. Untuk eksekusinya, sini kita ini kita akan memasukkan kode berikut. Ini meta transaksi. Kliknya checker. Coba. Saya contohkan Lutfi, dia obatnya amoxicillin, jumlahnya di amoxicillin 5, jumlahnya total harganya 0, ego. Ini untuk perbandingannya. Jadi tadi kita ambil 5 obat, kita lihat di sini data obatnya sudah berkurang 10. Kosong 3 15, sekarang tinggal 10. Kita coba lagi transaksi. Ini kita edit aja. Bisa 2 atas nama Iqbal Maulana A001. 001 tadi jumlahnya 20, kita ambil 5. Nah, kita lihat stok obatnya tinggal 15, yang awalnya 20 sekarang tinggal 15. Oke, demikian tugas 3 pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.